Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Yamani yang sudah memfasilitasi kegiatan kayak gini ya. Ini walaupun tempat ini tidak besar, tapi ini manfaatnya gede banget ya. Kita nggak yang kayak gini nih nggak nggak banyak yang kita bisa dapetin dengan fasilitas begini gitu ya. Masukan-masukan yang bagus, baca-baca yang bagus gitu ya. Biasanya dengan biaya yang mahal segala macamnya kayak gitu lah ya. Mudah-mudahan ini kita bisa manfaatin ya. Mungkin nggak sampai saja kita, tapi kita mudah-mudahan ini paling tidak hari ini jadi trigger buat kita, jadi penyemangat buat kita biar ada sesuatu nih yang nempel di kepala kita sehingga kita punya semangat gitu. Terima kasih juga nih tadi sudah hadir nih tokoh muda kita nih, keren benar di Bang Mustafa Masuk nih. Ini muda-muda begini calon advokat nih. Tinggal disumpahin gitu ya, tinggal sumpahin jadi advokat. Katanya tadi saya ngobrol-ngobrol kalau advokat itu minimal 25 tahun, dia 24 tahun sudah selesai ya. 22 tahun sudah selesai coba. Kurang-kurangin aja dia apa ya? Terlalu muda. Ini ngomong saya juga jadi agak sexy. Saya dua pakai kaos band di sini. Yang lain pada rapi-rapi bener nih kayaknya. Udah WG lagi ya, pada nggak tahu lagi. Udah kegang amat ya. Astagfirullah. Ya teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini. Kita mungkin banyak akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terkait dengan tadi banyak udah ngobrolin kesinggung materi saya, banyak yang tadi juga disampaikan sama Pak terkait dengan media sosial ya. Mungkin akan menambah-nambahnya dan dari teman-teman. Sebelumnya tadi udah ditanya ya, semua pasti udah punya handphone ya, kecuali mau punya handphone kan tadi ya, punya kata handphone ya, punya ya. Nggak ada kan yang nggak punya handphone, pasti nggak ada ya. Halo. Ya. Tolong Bang Yopi bawaannya dikeluarin ini biar semangat. Oke. Saya rasa semuanya pasti punya handphone dan saya yakin juga mungkin banyak dari teman-teman punya media sosial. Mungkin tadi ada yang belum punya Instagram, tapi mungkin punya tadi ada WhatsApp, mungkin juga punya Facebook atau yang lainnya gitu. Pasti itu bagian dari hidup kita sekarang ya, apalagi teman-teman punya karakteristik dan basic gitu ya. Kita seumuran lah ya, seumuran ya bapak ya, penting pokoknya seumuran. Yang punya TikTok siapa yang punya TikTok? Yang punya TikTok, yang lain punya Instagram, pasti semua punya Instagram ya, pasti ya. Saya namanya punya TikTok biar nanti ada nggak semuanya. Jadi kalau salah videonya. Teman-teman sekalian, ini ada survei yang bilang bahwa 79% orang usia 17 sampai 35 tahun, which is itu ini jadi jaksel ya, which is ya, lalu cerdas. Which is itu usia-usia teman-teman lah ya, 17 sampai 35 tahun, Gen Z, millennials gitu. 79% usia segitu itu menjadikan media sosial sebagai rujukan. Ya, coba saya tanya misalnya, namanya siapa? Hah? Lambang, bukan Lambang namanya, seru sekali ya. Lambang, Alfat Lambang. Oh Lambang namanya. Kalau biasanya kalau nyari makanan melihatnya di mana? Kalau pengen nyari makanan melihatnya di mana? Di Bogor. Kalau misalnya banyak namanya siapa? Mutia. Kalau misalnya nyari handphone atau nyari peralatan elektronik yang bagus, nyari referensinya di mana? Di Google. Terus biasanya kalau di Google yang diklik apa tuh? Oh, spesifikasi HP gitu ya. Jadi orang 17 sampai 35 tahun itu 79%-nya itu menjadikan media sosial sebagai rujukan utama. Misalnya ya temannya misalnya
habis makan di tempat yang enak, mana lu makannya gitu kan, kita tarik di datang ke situ, beli baju yang baru, wah bagus mana nih, nyari dapat referensinya dari media sosial, sampai nyari peralatan elektronik ya. Kalau mungkin zaman saya atau pendahulu saya gitu ya, kalau nyari barang elektronik carinya kemana? Majalah ponsel gitu ya dulu ya. Gue nyari ponsel Nokia A3310, nyari Engage gimana gitu ya, terus PGC apa atau PGC gitu ya, PGC yang di kalau kita jalan boleh kakak gitu ya. Gitu. Kalau sekarang enggak, lihat aja tinggal nonton David Gadget ya. Kalau David di sini, gitu kan. Udah kita tahu tuh spesifikasi yang kita mau, laptop yang kita mau, kita mau pilih yang mana, tinggal kita cari, tinggal kita cari sesuai kebutuhan dan budget kita, celi gitu. Termasuk soal yang lainnya, milih sekolah, milih macam-macam, bahkan sekarang milih pasangan, nyarinya di media sosial, ya enggak? Di pesawat kertas nomor 3, benar nggak? Coba cek pesawat kertas nomor 3. Ada kalau nggak ada yang nomor 4. Kalau nggak ada cari terus sampai ada pokoknya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di sini judulnya ada cuan-cuannya. Tahu cuan ya? Apa cuan? Duit. Tapi sesungguhnya kalau bagi saya cuan itu adalah bagian dari apresiasi, bukan bagian dari tujuan. Artinya kalau kita punya sesuatu, orang apresiasi, kita akan dapat cuan. Oh iya. Kalau kita menghasilkan sesuatu, kita dapat apresiasi, kita dapat cuan. Kita memberikan dampak, kita memberikan impact bagi orang, bermanfaat bagi orang lain, kita dapat sesuatu. Mungkin bisa cuan, mungkin bisa exposure dan yang lainnya. Jadi kita mau mulainya jangan dari dapat uangnya dulu, tapi kita memulai dengan apa dampak yang kita bisa kasih, atau kita bisa kasih apa, kita mau ngapain. Nih teman-teman, saya mau tanya lagi, kira-kira kalau di media sosial ya, atau di dunia digital ya, yang bisa dapat duit itu jadi apa? Contoh yang bisa hasilkan uang, yang bergambar jadi apa? Jadi YouTuber jadi apa? Selebgram jadi apa? Konten kreator jadi apa? Jadi sama ya, maksudnya jadi kembar gitu. Jadi sama. Jadi apa kira-kira? Influencer jadi apa? Jadi TikTokers. Yang semuanya kayaknya jawabannya mirip-mirip ya. Padahal yang teman-teman sebutin tadi itu cuma salah sedikit dari bagian yang luas banget. Sekarang itu dunia kita sama dunia digital itu udah borderless, nggak ada batasan. Kita sama orang India, sama orang Amerika itu nggak punya batas sama sekali. Sama orang Zimbabwe, Timbuktu, Trinidad Tobago, ya nggak ada batasan sama sekali. Yang membatasi cuma nama negara aja, sama bahasa. Selebihnya nggak ada batasan. Semua bisa kita kerjain, dan bukan cuma yang teman-teman sebut tadi itu aja ya. Nanti kita akan lihat yang bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa menghasilkan cuan. Nah, bukan cuma itu, banyak banget gitu. Misalnya nih, mungkin ini saya nyebutin beberapa aja. Ada konten kreator ada YouTuber, ada animator ya. Teman-teman suka gambar, mungkin dulu kalau SD, kalau belum kosong suka gambar Shinchan gitu ya, atau suka gambar gunung gitu ya, ada matahari tengahnya, Semarang, masih nggak sih kayak gitu? Masih ya? Dari zaman dulu diwarisi hal-hal kayak gitu ya. Misalnya konten kreator tadi, digital marketer gitu, orang jualin sesuatu lewat dunia digital. Kalau teman-teman suka, pernah nggak teman-teman nih kepikiran kayaknya kita punya gamis baru, tahu di Facebook teman-teman tuh, di Instagram ada yang muncul Instagram, ada yang muncul gamis. Pernah nggak? Pernah. Itu jadi digital marketer itu kayak gitu. Gimana caranya? Bisa dipelajari. Susah nggak?
gampang, mahal nggak? Murah, bisa gratis malah. Ngapain lagi misalnya programmer ya, bikin website, bikin aplikasi segala macam, desainer ya. Tadi Bang Mustafa Faruk bilang, sekarang zaman sebelum era digital sekarang, itu kalau mau ngedit sesuatu, bikin desain begini nih, susah minta ampun. Pakai Photoshop dulu masih CS3 apalagi itu, banget CS3 berat bener gitu, susah gitu. Sekarang tinggal pakai Canva, dia tinggal pilih mau pakai yang mana gambarnya, tinggal masukin foto, masukin tulisan, selesai jadi. Kelar, gampang, mudah. Jadi desainer, macam-macam. Ya, sekarang saya minta teman-teman semuanya, sebab punya handphone ya, keluarin handphonenya masing-masing. Di handphone punya notes ya, ada notes nggak? Yang biasa nulis curhat-curhat itu ya. Biasanya curhatan jadi notes tuh. Ada punya notes kan? Di semua handphonenya ada ya? Nah, di notesnya sekarang tulis, mohon ditulis. Yang di atasnya tulis nama masing-masing. Nama saya siapa ya? Nama. Oke, tulis nama. Sekarang di bawah nama tulis minat teman-teman. Minatnya apa? Tadi ini siapa tadi? Dimas ya. Dimas sukanya main bola. Misalnya. Bisa jadi apa? Main bola. Bisa macam-macam. Jadi content creator lagi main bola. Saya pernah sering datang tuh di beranda saya tuh anak yang gendut main bola di kampung, main bola salah-salahan tuh. Itu doang jadi konten, puluhan ribu, ratusan ribu yang nonton tuh, main bola misalnya. Atau saya sukanya makan, tulis aja makan, tulis aja dulu. Saya sukanya boleh lebih dari satu. Saya suka traveling, atau saya suka makan, atau saya suka matematika, atau saya suka apa, pokoknya tulis dulu. Tulis aja apa yang kita biasa senengin. Suka itu ada dua hal misalnya. Ada yang memang kita suka misalnya, yang kita hobi, yang biasa kita lakukan, artinya rutin kita kerjain. Misalnya tadi kalau main bola, oke saya main bola suka karena saya misalnya seminggu 2 kali main bola, latihan segala macam. Ada yang memang karena dia minat, menarik doang gitu ya. Saya misalnya nih, saya contoh, salah satunya saya suka sama musik misalnya. Sering dengerin musik, sering dengerin podcast musik misalnya. Sering nonton video-video musik segala macam gitu. Tapi suruh main musik, saya belum bisa, gitu kan, misalnya gitu. Tapi ada interest di situ, tulis aja. Ada ketertarikan. Oke, sampai situ. Nanti selanjutnya kita akan nulis lagi yang lanjutnya. Kita belajar kolaborasi, target skill, tim. Tulis dulu itu. Saya akan kasih mungkin. Nah, teman-teman, yang paling penting dari semua yang ada tadi, ada kreator, ada content kreator, ada youtuber, ada programmer segala macam. Nah, yang menentukan semuanya itu cuma satu, ide. Ya, kalau saya sering mengutip kata-kata stand komedian Panji Pragiwaksono di salah satu beatnya, dia bilang gini, sesuatu yang sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ngerti kan? Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya gini, lebih baik belum tentu dia akan dilirik orang, tapi sedikit lebih beda dia akan dilirik orang. Misalnya sebaris gitu, misalnya orang jualan sosis semua misalnya, satu jalan misalnya orang pasar orang jualan sosis semua, ada satu nyempil orang sosis misalnya ditambah mozzarella misalnya, kan beda, dia akan menambah nilai lebih di situ.
Jadi mungkin aja yang rasa yang lain itu banyak yang lebih enak, tapi yang lebih beda itu yang akan dipilih. Karena apa? Karena beda aja. Karena sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda kadang-kadang belum tentu lebih baik daripada yang lainnya. Tapi beda aja. Sekarang tuh begitu, ada yang membedain aja. Nah, kuncinya di mana? Di hidup. Yang membedakan semua, kayak kita nonton YouTuber misalnya, YouTube, semua itu postingannya sama, gitu, ngomonginnya sama, tapi pasti ada hal-hal yang idenya beda-beda. Gitu. Ini sedikit aja bahwa jelas teman-teman ya, di saat nih kemarin COVID ya misalnya ya, COVID itu ekonomi Indonesia itu kacau. Ada apalagi setelah COVID itu ada isu resesi lah, Indonesia bangkrut lah segala macam gitu ya. Nah, yang menopang ekonomi kita itu apa? Ekonomi digital. Ya. Buktinya apa? Pokoknya kemarin waktu COVID itu tukang paket nggak berhenti aja datang ke rumah kita, ya kan? Ya, tiap hari aja ada yang paket gitu ya. Oh itu, yang penting kadang-kadang kita beli gitu ya. Lebaran, apalagi itu, pokoknya tukang paket makin menjamur aja. Kita lihat di Ciracas nih, ya. Muncul ekspedisi buka konten-konten baru gitu ya, ada yang parcel baru di situ, ada JNE baru di situ, ada JNT baru di sini. Itu menunjukkan bahwa volumenya makin gede, makin tinggi. Itu baru ekonomi digital aja, ekonomi yang berbasis marketplace aja tuh. Belum yang lainnya, belum industri game misalnya. Nanti saya kasih lihat bagaimana gedenya industri game di Indonesia. Ya ini sama. Oke. Nah, ini salah satunya nih, digital marketer. Rata-rata yang paling kecil aja nih, yang paling kecil penghasilan di marketer di India itu mencapai hampir 5.000 US dollar per tahun. Ya lumayan, kerjanya dari mana? Dari warung kopi, dari warmindo, dari mana aja gitu. Yang penting dia punya skill, yang penting dia punya skill, yang penting dia punya kemampuan, yang penting dia punya tadi ide. Di antara banyak digital marketing pasti beda-beda metodenya, metode dia, cara masaknya, cara copywritingnya segala macam pasti beda-beda. Nah ini YouTuber nih. Nanti saya kasih lihat paling. Ya rata-rata nanti saya kasih lihat berapa rata-rata penghasilan kalau bagus YouTuber ya. Ya. Saya mau kasih lihat tadi yang apa saya sebut dengan itu. Teman-teman tahu 3 orang ini? Tahu? Yang pegang kita siapa? Tahu nggak? Tahu nggak? Alif Bata nggak pakai sah. Alif Bata ya. Alif Bata ngapain tahu nggak? Pernah lihat Alif Bata nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Kamu agak tua sih orang itu. Tapi ramai di YouTube. Alif Bata ini dia instrumen. Apa? Instrumen main gitar. Tapi main gitar jago banget. Kelewatan pokoknya. Sekarang tuh lagi ngetren tuh, namanya bedroom studio lah kalau nggak salah ya. Bedroom studio, jadi di kamar, kalau nggak di studio di rumah itu main gitar atau main drum atau main alat musik lah ya, atau nyanyi segala macam. Nah, salah satunya ini yang sebelum itu tren muncul, kali Bata main gitar di depannya asbak, gitu main gitar itu gitar akustik gitu ya, bukan gitar yang aneh-aneh, tapi mainnya gila gitu. Di reaction sama musisi-musisi dunia. Bahkan kerjaan aslinya bukan musisi. Tahu nggak kerjaan aslinya apa? Supir forklift. Ya betul kan? Supir forklift. Tahu nggak forklift? Itu yang mobil kuning yang suka angkat ban itu yang ada panjangnya itu. Ya ngerti kan? Ada panjang itu ya. Supir forklift main gitar. Ini cuma dia kalau nggak ada di YouTube cuma ya abang-abang main gitar aja nggak ada bedanya.
abang-abang aja udah gitu. Ya setelah kita lihat di kalau di depan gang aja udah gitu. Tapi skillnya gila. Tapi apa ada yang lebih jago dari dia? Ya mungkin banyak. Mungkin dia hujan juga minder ngeliat dia gitu ya. Tapi dia konsisten main itu terus gitu ya. Ntar terus film. Walaupun kabarnya nggak tahu sekarang ya, itu YouTube-nya tidak bisa dimonetize gitu ya. Jadi dia nggak dapat uang dari situ. Nah, yang pakai jilbab tahu kenal? Siapa ya? Siapa ya? Oke, tahu ya. KKI bukan boneka ya? Iya. Ada yang tahu nggak? Apa yang bisa diambil dari KKI? Percaya diri. Apa lagi? Yang pakai topi pernah lihat foto KKI nggak di YouTube? Nggak pernah? Pernah? Kayaknya pernah. Udah mati, kayaknya pernah. Pernah nggak? Nggak pernah. Apa nilai lebih KKI? Percaya diri. Apa lagi? Ya. Kalau bagi saya melihat KKI, meskipun begitu meskipun begitu ya itu lagi. Maksudnya walaupun dia mungkin banyak orang yang kalau di medsos itu banyak banget yang mulutnya tajam dirinya apa namanya jempolnya selalu bully dia gitu. Tapi kalau menurut saya dia punya nilai lebih yang mungkin kita semua nggak punya. Apa misalnya? Dia bisa bikin malu. Dia bisa bikin lagu, kita mungkin juga bisa bikin lagu kayak gitu. Cuma yang muka tebel kayak dia, yang karyanya mungkin menurut orang nggak bagus-bagus amat, tapi nonton banyak. Gitu. Kita nggak bisa bikin lagu gitu. Video klipnya keren lagi. Gitu. Di antara mungkin musisi-musisi lain bikin movie klip cita-citaan, pengen video klipnya dia bikin video klip yang colorful gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube-nya apa bedanya ya. Satu lagi, tahu kenal Soleh Solihun ya? Kenal Soleh Solihun? Kenal? Siapa? Jaya. Dia kenalnya dari situ. Tapi kalau orang yang kenal Soleh Solihun dari lama, kalau bagi saya nilai tambahnya satu, dia pintar ngobrol, pintar ngobrol. Kalau orang diajak ngobrol sama dia di kantor di YouTube, kayaknya enak bener. Di YouTube-nya salah satunya misalnya dia yang paling lama itu ngobrol sama siapa ya? Ngobrol sama Dewa Pujana kali ya, atau apa siapa ya? Itu videonya 2 jam. Kita dengerin dia ngobrol 2 jam. Jadi ngobrol aja deh. Tapi enak. Dia di YouTube-nya nggak bisa dimonetize. Dia tidak dapat uang dari YouTube-nya. Tapi dia uang dari mana? Dari exposure. Orang ngelihat dia wawancara orang dengan untuk mereka bisa nyala, nggak dibuka. Orang ngelihat Soleh Solihun bisa ngajak ngobrol orang dan segala macam. Ini dapat exposure, diundang TV, masuk TV, diundang jadi main film, terus jadi host di berbagai tempat gitu. Pentingnya di situ. Jadi bukan cuma dapat uang dari si monetize YouTube-nya doang. Nah itu perlu perhatikan. Jadi bukan cuma dapat uang dari platformnya aja. Oke, dia nggak dapat uang dari YouTube, nggak dapat AdSense dari YouTube, tapi dia dapat uang dari dia diundang nge-host, dia diajak main film, dia mensutradarai film dan sebagainya. Bisa? Oke. Ya, udah tergambar belum tadi minatnya apa? Udah ada ya, udah tulis ya. Coba saya mau dengar ya.
Kira-kira nulisnya apa? Mas nulisnya apa? Minatnya apa? Content creator minatnya. Oke. Content creator itu masih sangat umum, belum spesifik. Mau jadi content creator apa? Yang paling disukain apa? Bukan. Jadi content creator itu kan sebuah kata kerja, ya. Kata sifatnya apa? Saya suka apa? Namanya siapa? Rizky. Sukanya apa Rizky? Main game. Oke, itu. Jadi kalau minatnya berarti minatnya main game. Content creator itu ujungnya mungkin akan di content creator. Biasanya main game apa? Candy Crush, Tetris. Kira Tetris. Kalau masnya nulisnya apa? Minatnya apa? Penulisan. Oh, bisa nulis. Udah pernah nulis? Nulis di mana? Oh, di kampus. Jurusannya apa? Jurusannya kimia. Oh, itu jurnalis, mantap. Nanti kita bisa lihat nih, ada yang menarik. Nih, nyambung sama tadi siapa namanya? Rudy. Nggak ada Habibinya ya? Nih, cek. Teman-teman tahu Zeri Hendrik? Ada yang kenal Zeri Hendrik? Kenal nggak? Jadi Hendrik itu dulunya komika ya, cuma tidak lucu-lucu amat gitu. Terus dia justru dapat cuannya dari selain melucu ya. Tahu nggak dia dapat cuannya dari mana? Nulis caption. Nulis caption bos. Coba nulis caption doang dapat duit. Kita biasa upload di Instagram, tulis foto gitu kan, bakso, terus tulisannya no caption, gitu doang. Jadi nanti dapat duit dari nulis caption. Nulisin caption orang. Ini ada orang yang misalnya lagi galau. Aduh, saya mau bikin caption apa ya di Instagram saya biar si dia ngeliat gitu kan misalnya. Dia order ke Zeri Hendrik. Satu caption berapa karakter? 50.000. Dan seterusnya. Nulis puisi, nulis macam-macam lah. Jadi orang minta ditulisin caption sama dia. Kurang lebih, sekarang kayaknya bakal lebih nih pendapatannya daripada ini. 40 juta sebulan. Jadi nulis caption doang. Simpel nggak? Tadi Rudy misalnya bisa nulis, ya nggak? Nulis caption doang, nggak pakai nulis 51H gitu ya, enggak. Nulis caption doang yang menye-menye gitu-gitu. Itu segitu gitu. Tapi dia sekarang bisa bikin buku dicetak beberapa kali gitu, gara-gara nulis caption. Kumpulan-kumpulan caption, kumpulan-kumpulan puisinya sajak-sajakin jadi buku dijual. Sampai cetak berapa kali tuh ya. Zeri Hendrik. Nah ini mungkin ya. Teman-teman tahu Diwan nggak? Tahu Diwan nggak? Tahu? Kenal Diwan nggak? Jadi kemarin berapa pandemi atau sebelum pandemi ya, itu ramai tuh Diwan. Ada bocil SMP kayaknya ya, SD gitu ya, bocil lah bocil. Beli apa? Beli apa? Yang nonton 4 juta. Kita nontonin orang bocil beli cupang. Coba itu. Beli cupang doang ya. 4 juta orang yang nonton. Saya salah satunya yang nonton nih. Ada satu lagi lebih stres lagi nih. 2 jam nggak ngapa-ngapain. 2 jam. Jadi durasi video itu 2 jam. Ngobrol. Nggak ngapa-ngapain, diem doang. Yang nonton berapa itu? 4.100.000. 2 jam kita nontonin orang nggak ngapa-ngapain, sambil nggak ngapa-ngapain juga. Gue ngapain nonton orang nggak ngapa-ngapain ya? Gitu kan, 4 juta orang, gila nggak gitu? Nah ini teman-teman tahu nggak ini nggak? Kenal Ghazali nggak? Ghazali Everyday. Ghazali Everyday kemarin waktu rame-ramenya FT dia terkenal. Dia dapat penghasilan, dapat dibayar atau karyanya dibeli 12 miliar. Tahu karyanya apa? Foto selfie.
Mending cakep tuh barang gitu, kagak cakep ya begitu doang loh. Begitu. 12 miliar ya dapat penghasilan gara-gara foto selfie. Tapi teman-teman bisa ngambil dari benang merah yang tadi saya apa yang sampaikan, kuncinya ada di mana? Hah? Hah? Purple tau? Apa tuh purple? Dia lebih beda ya, daripada jadi lupa itu. Ya itu. Yang salah satunya adalah di idenya. Si Ghazali ini punya ide di luar kebiasaan. Dia mengumpulkan foto dirinya itu dari 2014 dengan selfie, foto selfie dirinya nih, posenya sama dari zaman dia apa SMP apa SMA. Kayak begini aja dah, sampai terkumpul ratusan foto. Konsistensi. Baru laku sekitar tahun berapa kemarin ya? Baru laku di situ. Tapi kita kan ngeliatnya di ujungnya doang tuh. Oh, ini dapat 12 miliar gitu. Tapi kita nggak ngeliat di konsentrasi dari awal tuh ada teman-teman foto depan komputer selfie selama 45 tahun gitu dengan posisi yang sama setiap hari. Gitu kan? Mungkin baru tahun kedua atau mungkin baru 1 tahun udah bosan, ngapain gue sih kayak gini sih gitu, gue ngapain sih paling gitu. Tapi dia konsisten terus, dibeli sampai segitunya gitu. Nah, ini mungkin berikutnya contoh. Industri game di Indonesia itu salah satu penyumbang penghasilan domestik Indonesia paling besar waktu pandemi kemarin. Mungkin sekitar hampir 27 triliunan lebih lah ya menghasilkannya. Gede nggak? Gede nggak industri game? Dari mana kira-kira industri game dapat duitnya? Endorse, terus apa lagi? Sponsor, benar, apa lagi? Stream gitu ya. Padahal industri game itu gede. Industri game itu ibaratnya dia kayak ekosistem, macam-macam yang ada di dalamnya. Ada brand misalnya brand laptop misalnya ya, ROG misalnya, atau MSI gitu, atau macam-macam lah ya. Misalnya macam-macam brand lah pokoknya, udah mulai dari mouse, padnya, segala macam tuh brand ya. Kemudian si playernya. Jadi kita mesti tadi misalnya sukanya game. Oke, game lu sukanya jadi apanya? Jadi player. Fokusnya jadi player misalnya. Jadi player. Kemarin ada yang cerita, jadi anak temennya itu dapat duit dari ngejokiin orang main game. Ya dia fokus jadi player aja gitu sampai bisa. Tapi fokusnya mungkin yang benar-benar fokus buat jadi player, bukan cuma buat main-main doang gitu. Fokus jadi player ya dia harus latihan. Latihannya bukan cuma main gamenya, logikanya juga belajar gitu ya. Kalau teman-teman lihat di pelatnas Mobile Legends itu, mereka itu main gamenya nggak, latihannya nggak seharian, nggak kayak kita main game seharian terus bilang saya mau jadi main Mobile Legends. Enggak, dia ada olahraganya, ada belajarnya, ada belajar psikologinya, macam-macam tuh. Jadi logikanya jalan gitu, bukan cuma skill mainnya doang. Jadi player, apalagi jadi artis. Yang bikin artis itu bukan main sinetron ya, bukan ya, art ya. Dia bikin ambience gamenya gitu ya, dia bikin karakter gamenya. Ada lagi dia jadi storytellernya, dia bikin ceritanya, kenapa harus gamenya kayak begini. Ada lagi yang programmernya, ada yang gamifikasi. Banyak bener. Jadi kalau kita suka game, bukan cuma jadi playernya doang. Jadi ada yang dia, teman saya waktu kuliah desain itu, dia
suka main game, dia kerjanya freelance sebagai desainer atau artis di salah satu apa namanya ya, kayak perusahaan desain gitu, animator yang nyuplai karakter-karakter game. Misalnya dia cuma gambar pohonnya, dia cuma gambar mobilnya, dia cuma gambar gunungnya, gitu lah. Jadi artisnya, jadi macam-macam. Nah, yang berikutnya, jualan karya. Ada di sini yang punya ketertarikan di menggambar? Oh, menggambar. Menggambar apa biasanya? Anime. Wih, suka anime siapa? Oh, banyak. Si Chan anime bukan? Anime ya. Perdebatan tiada akhir untuk si Chan anime bukan. Ya, misalnya suka gambar. Bisa menggambarnya? Bisa. Pernah dipublish gambarnya? Di mana? Di Instagram. Menghasilkan apa? Belum. Oke. Misalnya sudah bagus, bisa gambar. Coba boleh lihat ada nggak kalau contohnya? Boleh apa namanya? Dia menggambar, diupload. Mungkin di Instagram bagus dia buat portofolio segala macam gitu ya. Ya kalau mau langsung mendapatkan hasil uang, bisa diupload di website jual beli karya gitu, jual beli gambar. Ada misalnya di Shutterstock, di apalagi itu, Unsplash, di Pinterest segala macam. Ada contohnya, sorry. Wah, keren ini gambarnya ya, keren loh ya, keren nggak, bagus ya? Bagus ya? Oh, bagus. Nah, jadi Instagram kita itu bisa dijadikan apa namanya ya? Kalau orang jual etalase. Karya kita masa bodoh. Bahasanya kalau karya tuh ya sifatnya masa bodoh dalam tanda kutip. Pokoknya ini saya suka, saya bisa melakukan ini, saya ngerjain ini, lempar aja di mana di medsos kita. Orang seleranya beda-beda. Ya, mungkin ada yang suka anime, ada yang suka kartun Eropa, ada yang suka kartun Jepang, ada yang suka kartun Amerika, lain sebagainya gitu ya. Selera masing-masing, tapi kita punya karya udah sebar aja di medsos kita. Jadi portofolio, kalau mau dapat duit misalnya upload di Shutterstock, nanti coba cari Shutterstock atau Unsplash dan lain sebagainya. Upload aja di situ, coba-coba. Mungkin sekali dua kali nggak akan improve ya. Dia akan melihat seberapa serius kita ya. Akan secara robotik, ada yang juga secara manual dikurasi sama dia, diseleksi. Kalau berhasil di-upload di mana? Di Shutterstock, ya dia bisa dibeli sama orang lain gitu ya. Dan beli siapa? Ya siapa aja seluruh dunia. Kemarin saya ngeliat di TikTok ya, ada orang yang dibeli fotonya, cuma foto doang, pakai handphone fotonya, foto pohon kelapa, dia motoin pohon kelapa, dia upload di Shutterstock, diedit dikit aja, diedit cahayanya, diedit agak miring sedikit, brightness-nya ditambahin, gitu-gitu doang, diupload di Shutterstock, di-improve sama Shutterstock, laku kejual berapa puluh dolar gitu ya, foto pakai kelapa doang. Jadi itu bisa. Nah, sebelum nanti kita tulis yang selanjutnya, saya kasih lihat. Ini ada salah satu akun YouTube yang saya ada di dalamnya. Itu dalam 1 bulan 1 juta views total video, 1 juta views. Itu cuma dapat perkiraan 148 US doang, berapa itu kira-kira? 2 jutaan kurang lebih. Effortnya gila-gilaan tuh, dapat 1 juta lebih views tuh ya. Itu dapatnya cuma segitu. Artinya kita jangan berpandangan akhir bahwa oh jadi YouTuber, jadi TikToker, jadi ini udah duitnya gede. Enggak, bukan dari situ dia dapat duitnya. YouTuber itu dapat duit gedenya bukan dari situ ya. Dari mana? Dari endorse ya.
dari apa namanya, dari jadi brand ambassador segala macam. Nah, kita kembali lagi ke sini. Tadi teman-teman udah nulis minatnya. Sekarang tulis dari ke kiri ya. Skill yang teman-teman punya. Tadi kan minatnya udah tuh ya. Tadi ada yang minatnya. Kamu minatnya apa tadi tulisnya? Apa? Ayo. Tadi misalnya ada yang nulis minatnya di game. Oke, tulis minatnya game. Gamenya apa? Lebih spesifikin lagi, Mobile Legends misalnya, atau Free Fire atau lain-lainnya gitu ya. Ditulis. Kemudian setelah minat, tulis skillnya. Skill yang kalian punya apa? Apapun itu ya, apapun itu skill yang kita punya, yang benar-benar kita punya, berhubungan atau tidak berhubungan dengan minat. Misalnya saya suka, tadi saya contohin, saya suka musik, tapi main alat musik payah, gitu misalnya. Saya bukan di situ berarti skillnya. Mungkin skillnya di mana? Di misalnya di edit misalnya, atau di pemasarannya gitu. Tulis aja, nggak apa-apa. Yang benar-benar kita punya, nggak harus berkaitan dengan minatnya. Tulis skill kita. Mungkin ada yang skillnya apa namanya, di luar dari minatnya, itu boleh-boleh aja. Tadi minatnya bola, skillnya misalnya edit video, bisa jadi itu barang misalnya. Atau minatnya bola, skillnya apa? Analisis. Oh, sekarang lagi ramai tuh di Twitter, di Instagram, itu analisis bola. Ya, walaupun belum jadi pengamat atau pundit, tapi dia bisa bikin analisis. Oh, pertandingannya si ini begini, harusnya formasi begini lah, itu cakep tuh. Jadi itu barang. Jadi tulis skillnya, oke? Sudah? Udah ditulis? Udah? Apa coba? Minatnya apa? Minat karate. Karate IPA. Terus skillnya berbicara. Oke, cakep. Udah ditulis. Coba, mbaknya tadi. Minatnya apa? Drakor. Nonton drakor. Skillnya apa? Skillnya buat kerajinan. Oh, buat kerajinan. Nah, mantap. Bisa nggak terjadi sesuatu? Apa contohnya kira-kira? Bisa buat kerajinan, bisa crafting misalnya. Saya pernah lihat ada yang bikin crafting dari rajutan gitu ya, dari barang-barang bekas, terus jadi muka orang gitu. Ya bisa jadi misalnya crafting mukanya siapa yang paling disuka artis Koreanya? Gongyo. 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 Siapa itu coba? Saya tidak tahu. Yang itu lah pokoknya ya, banyak Gongyo gitu dijadiin pakai dijual. Itu fanbase Korea gede banget fanbase Korea tuh. Apa yang dijual itu laku. Fanbase Korea itu benar-benar, apalagi di fanbase apa namanya, K-pop. Oh itu keren-keren banget, lagi banget, apa namanya, banyak banget forumnya. Coba satu lagi yang coba tulis minatnya apa? Minatnya K-pop sama K-pop. ya K-pop sama read out. Baca out. Baca apa? Apa tuh? Kayak baca cerita gitu tapi adanya di Twitter. Oh, Ya. skillnya? Skillnya melukis. Melukis. Wow, keren juga tuh ya. Ada tuh ya, melukis artis K-pop tuh ya. Siwon ya, Siwon udah tua nggak sih? Tapi di Siwon doang. Apa nih? Indomie dia. Ini sedap. Itu doang. Saya juga nggak bisa bedain BTS satu dan BTS lainnya. Belum. Oke, udah ditulis skill. Sekarang tulis teman-teman di bawah skill itu tulis targetnya.
Target itu bisa begini, bisa berupa mau jadi apa. Oke, kita punya skillnya tadi melukis, boleh skillnya mau jadi apa skillnya A gitu ya. Terus targetnya saya mau bikin konten, bisa tadi melukis, besok saya mau bikin lukisan mukanya Won Bin misalnya, betul gak sih? Won Bin, ada gak sih? Misalnya gitu lah ya. Mau bikin mukanya si ini besok misalnya, atau minggu depan, atau nulis targetnya saya pulang dari sini mau bikin akun Instagram tentang melukis artis Korea misalnya gitu. Atau tadi yang misalnya karate sama public speaking gitu, saya mau bikin habis ini saya mau ngasih video spill satu jurus karate 30 detik aja, satu jurus karate yang pasti kamu bisa gitu, skill misalnya gitu, itu targetnya. Atau mungkin langsung jangka panjang, saya mau jadi YouTuber karate, saya mau jadi influencer karate, atau macam-macam lah ya. Silakan bisa ditulis, terserah apa aja. Oke? Saya kasih waktu 5 detik lagi. Silakan. Tarik ya? 1, Tarik bukan? 2, Masuk dulu, dimasukin dulu kok susah ya? 3, 4, Kayak harus pakai undangan gitu. 5. Oh, settingan Oke, udah ya. Settingan Tadi, otaknya di setting. oke, saya mau tanya-tanya lagi ya. Ini jangan tegang-tegang. Masnya tadi nulisnya apa minatnya? Minat nonton traveling, Traveling. Skillnya? skillnya public speaking. Punya target apa? Target sih pengen jadi speaker handal atau enggak MC. Wah, jadi MC. Kali-kali maju dah. Jadi MC keren. Ada lagi? Mungkin banyak. Minatnya apa tadi? Iya, iya. Apa? Traveling. Apa? Foto traveling. Fotografi. Bisa bikin konten, bisa percaya diri. Tadi skillnya bisa fotografi ya? Wah, bisa fotografi tuh. Suka traveling, suka fotografi. Wah, itu kombinasi yang bagus gitu. Kalau bisa dimaksimalin, foto tempat-tempat ikonik yang instagramable, pasang di Instagram, pasang di Shutterstock, di semua platform jual beli. Masa iya nggak ada yang nyangkut gitu kan? Kalau kita upload udah 1 juta kali gitu ya. Masa kan setahun pasti ada yang nyangkut. Teman-teman akan ngerasain tuh kalau misalnya ngupload di Shutterstock terus ada yang beli aja, itu rasanya seneng banget. Walaupun misalnya cuma dibeli dengan harga 0,2 dolar kan misalnya, 0,2 dolar betul. 20.000 ya, ini apa ya? Misalnya begitu ya, atau cuma laku 1 dolar misalnya, itu perasaan senangnya itu luar biasa. Nah nanti kalau udah beli satu, kita akan lama-lama harganya akan naik lah, lama-lama harganya akan tetap bertambah. Satu lagi contoh, banyak coba minatnya di mana? Game, skillnya? Keren juga sih. Nggak ngerti siapa. Terus targetnya mau apa? Wah, cakep tuh, spesifik. Jadi konten kreator Mobile Legends buat pemula ya. Kayak saya nih misalnya, yang nggak pernah main Mobile Legends misalnya, itu perlu tuh, gitu kan, cara login Mobile Legends. Awalan Mobile Legends keren ya. Nah itu sudah ditulis ya semua ya. Oke. Berikutnya sebelum terakhir, ini berapa menit lagi nih waktunya nih? Udah sampai nunggu Bang Andi ya. Oh, nunggu Bang Andi, berarti sampai besok ya. Yang kalau memang mau pakai wifi di sini, passwordnya Yamani 27 ya. Yamani 27, pakai passwordnya Yamani 27. Oke, terakhir setelah ditulis semua itu,
terakhir ada kolaborasi. Teman-teman, sekarang semua platform digital, semua konten kreator, semua yang mengambil manfaat dari dunia digital itu nggak lepas dari yang namanya kolaborasi. Semuanya. Simpelnya kalau kita mulai salah satu platform aja di YouTube misalnya. Kalau kita nonton YouTube semua, itu hampir semuanya kolaborasi. Hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya kolaborasi, crossover. Bahkan kalau teman-teman misalnya nonton dengerin Spotify di podcast di Spotify atau di Noise segala macam, itu semuanya rata-rata kolaborasi ya. Mungkin Remix itu doang yang bisa bertahan gitu ya. Itu juga pasti dia kolaborasi juga, sering kolaborasi dengan podcaster lain misalnya. Jadi pentingnya kolaborasi. Kolaborasi itu bukan hanya sama yang kecil dan yang gede, sesama misalnya. Terus bahkan ke yang lebih kecil, buat apa? Buat memperlebar jangkauan. Misalnya contoh gampangnya gini, saya kenal sama Dimas misalnya. Dimas punya teman namanya siapa? Kadafi, punya teman Kadafi. Saya main sama dia, gitu kan. Dia dikenalin sama ini, gitu kan. Jadi memperluas, kenal ke sini. Saya kenal dia, kenal temannya lagi dan seterusnya. Dia kenal saya, kenal teman dan segala macamnya. Jadi kolaborasi itu penting. Itu dari jejaring. Kemudian kolaborasi penting juga itu untuk transfer value, transfer knowledge gitu, buat saling berbagi pengetahuan. Contohnya gini, tadi misalnya banyak di belakang ada yang bisa minatnya itu Koreaan, K-pop misalnya, skillnya bisa gambar, targetnya misalnya jadi konten kreator K-pop berbasis gambar misalnya. Tapi dia nggak bisa bikin video misalnya, contoh gitu, dia nggak bisa bikin video, cari teman yang bisa bikin video, kolaborasi. Lo punya ini nih, bisa begini, lo kan bisa bikin video, begini dong, gitu. Kolaborasi, pasti ada yang bisa kita ajak kolaborasi. Bisa teman kita di digital aja gitu, misalnya kita melihat ada teman kita yang bisa bikin video nih, mungkin nggak kenal tapi followers kita atau following kita gitu, japri aja gitu, mau nggak kita kerjasama begini, bikin produk begini, bikin karya begini, nanti karya itu sebagai karya kolaborasi, misalnya gitu. Ada yang misalnya tadi mau jualan karya fotografi, tapi dia nggak punya akun Shutterstock misalnya yang sudah approve. Oh, tapi teman kita ada nih yang punya akun Shutterstock yang sudah approve misalnya. Ini saya punya foto nih, tolong dong upload di Shutterstock kamu, nanti kalau ada yang beli kita bagi 2 misalnya, atau 60-40 segala macam, bisa begitu. Gitu ya intinya ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa kolaborasi. Gitu. Mungkin saya contoh sedikit, saya pernah dapat project 2 kali project film layar lebar. Saya diminta untuk membantu sosial medianya, tapi saya sadar saya nggak jago edit video, nggak jago desain dan lain-lainnya gitu kan. Ya udah saya ajak teman saya aja gitu, lu bisa edit video karena ikut gua, ini ada project film bla 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 bla, kita main di media sosial, lu ngedit videonya, gue yang upload, gue yang ikanin gitu, misalnya gitu. Itu kolaborasi ya. Nah pentingnya adalah kita memahami kondisi kita, memahami kondisi lingkungan kita, teman-teman kita, kebutuhan kita gitu ya. Oke, sekarang teman-teman bisa tulis di bawahnya kolaborasinya bisa teman-teman tulis, misalnya saya akan cari teman editor video misalnya, saya akan cari teman yang bisa fotografi, atau saya akan cari teman yang jago apa-apa dan segala macam gitu ya. Misalnya gitu. Silakan bisa
tulis. Intinya kolaborasi itu adalah untuk memecahkan masalah yang kita punya. Ya, tadi kita punya minat, punya skill, punya target. Kemudian kita punya masalah di mana? Misalnya kita punya masalah di sesuatu gitu ya. Gimana caranya biar itu bisa terpecahkan dengan kolaborasi? Silakan bisa ditulis. 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya tanya lagi. Ini tadi tulis nggak? Bingung? Apa? Gimana? Ini sih di otak. Minatnya apa? Bahan di rumah. Rumah. Bahan. Berbahan di rumah. Minat yang sangat menarik sekali tentunya. Skillnya apa? Ya kan ya. Buat program baru kalau main game itu dibuat konten. Oh iya. Targetnya mau ngapain? Buat film aja. Film, video gitu ya. Kolaborasinya? Nyari temen buat filmnya nanti isinya paling dibuat bareng-bareng itu. Ya jadi ceritanya bareng-bareng. Tapi bisa videografi bisa? Bisa? Oh, jadi ada skillnya. Coba banyak. Di mana? Pada. Oh, spesifik ya. Punya skillnya di mana? Terus kira-kira targetnya apa? Kolaborasinya apa? Kolaborasinya cari promotor sama cari editor. Cari apa? Promotor dan Oh, editor. promotor. Oke. Biasanya jualan apa? Wow, punya konveksi. Oh, cakep tuh. Kalau teman-teman yang punya TikToknya, followersnya mungkin di atas 300 atau mungkin 500, bisa nih kerjasama nih, ya, kolaborasi, ya. Punya TikTok nggak? Punya. Berapa followersnya? Oh, sesuai aja. Kalau ada yang punya TikTok lumayan, misalnya temennya 500 atau mungkin lebih di atas 500 followers sudah lumayan. Live aja gitu, live TikTok kan punya public speaking itu. Oh, saya punya konveksinya mau bikin baju. Oh, saya bikin baju ini bla 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 bla, saya mau beli, masukin keranjang kuning lah segala macam gitu. Jadi tuh barang itu. Mungkin sekali dua kali teman-teman enggak oh kok yang nonton dikit, tapi kalau udah banyak nih minatnya, orang akan ngelihat, oh kemarin siapa ya yang jualan jaket rajut ya, oh ada di TikTok ini nih, gitu. Misalnya gitu, dia akan cari, misalnya gitu ya, tadi nyari promotor sama videografer ya, oh bagus. Satu lagi deh, banyak tadi minatnya apa? Desain. Terus ada skillnya? Skillnya di editing sama masak. Di editing apa? Editing di kantor gitu. Oh di Canva. Kemudian apa lagi? Targetnya? Editing di saat Oke. Kolaborasinya? memanfaatkan semua yang usaha yang sudah punya. Oh berarti ngumpulin teman-teman atau gimana? Oke. Bisa ya, begitu ya. Saya punya teman, dia punya studio animasi di mana? Di Bandung. Dia punya studio animasi di Bandung. Ya dia ngumpulin teman-temannya aja yang bisa gambar. Ada yang bisa 3D, ada yang bisa 2D, ada yang mungkin cuma sketsa segala macam. Ngumpulin ya. Nanti sesuai kebutuhan klien, gitu, kebutuhan orang. Ada yang misalnya ngubungin ke kantor, ke studionya, saya mau bikin kampanye profile dong, tapi basisnya animasi, bla bla bla. Udah tinggal ada yang bikin animasinya, ada yang bikin presentasinya, ada yang bikin jalan ceritanya, gitu, macam-macam gitu ya. Jadi penting juga kayak gitu, ngumpulin teman-teman yang punya skill-skill tadi gitu, jadi satu barang gitu. Oke, yang terakhir belajar. Setelah semuanya ditulis, ya, apa yang paling kita nggak bisa? Atau apa
yang paling mungkin kita tingkatkan dari semuanya tadi. Nah, kita harus belajar. Nah, teman-teman tentuin mau belajar apa. Ya, tentuin mau belajar apa, tulis. Kayak misalnya tadi suka jualan, mungkin bisa belajar teknik marketing misalnya gitu, atau belajar copywriting biar pas jualan di Facebook atau di Instagram menarik dan dibeli orang misalnya gitu. Atau yang lain, kira-kira mau belajar apa buat meningkatkan semuanya tadi itu, dari mulai minatnya sampai cara kolaborasinya. Silakan 10 detik ya. Oke, selesai ya. Oke, saya tanya 2 orang lagi ya, partisipan. Baik. Ada yang coba? Ya, coba terakhir aja. Apa yang mau dipelajari? Yang pengen dipelajari sekarang? Mengasah kreatif. Apa? Kreatif banyak. Mau apa kira-kira yang mau dipelajari? Spesifik yang mau dipelajari? Desain baju. Desain baju. Wah, cakep. Oke. Satu lagi. Kira-kira apa yang mau dipelajari? Dipelajarin ya. Saya bukan financial planner. Financial planner. Oke. Udah ya, udah tulis semua ya? Ya kayak gitu. Jadi apa yang kira-kira bisa kita pelajarin sekarang? Jadi teman-teman, setelah semua ditulis, secara langsung teman-teman bisa melihat apa kira-kira saya tuh maunya jadi apa nih? Saya mau jadi apa ya? Dengan perkembangan dunia digital sekarang, kita tuh nggak bisa cuma jadi target. Kita nggak bisa cuma jadi objek. Kita harus jadi subjek. Kenapa? Karena terlalu banyak nih ininya, kuenya, peluangnya terlalu banyak. Cuman kita aja kadang-kadang nggak tahu. Ya. Jadi kita mesti kenalin dulu potensi kita di mana, terus kita punya skill apa, kita punya kebiasaan apa, dan kita punya kekurangan apa, kita belajar. Semua akan bisa ketika ini semua berputar. Oke, saya punya minatnya di fotografi gitu kan, tapi saya nggak punya kamera, kolaborasi dengan orang yang punya kamera. Tapi saya nggak ngerti cara pakai kameranya, belajar. Oh gitu ya. Dan seterusnya, saya nggak bisa main game, tapi saya senang banget nonton stream Bina Basudara misalnya gitu. Mau jadi apa? Saya mau jadi gamer, oke, belajar. Nggak bisa kolaborasi gitu ya. Dan seterusnya. Jadi harapannya itu bisa menghasilkan sesuatu, kita jadi sesuatu di digital nanti. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ini hanya pengetahuan aja, nanti di beda hal. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya teman-teman mau nulis ya, mau mikir gitu ya. Ini penting buat kita semua karena kita pengen secara mikro teman-teman ini punya menghasilkan sesuatu dari gadgetnya, dari dunia digital yang dimilikinya dan dikuasainya. Secara makro kita pengen ekonomi kita secara keseluruhan itu bisa naik. Dari mana? Dari kita masing-masing ini gitu ya. Ada yang bisa menghasilkan sesuatu dari jualan, ada yang bisa menghasilkan sesuatu dari jualan karya, ada yang menjadi content creator, jadi influencer dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang sedikit ini. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.